Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Kami dari mahasiswa S1 Kebidanan dari Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reski Ananda Novita. Saya didampingi dengan teman-teman saya yaitu Amelia, Alpia Mutmaina, dan Irma Irawan. Baik Bapak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang hak dan kewajiban warga negara. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Terima kasih, dengan senang hati saya bisa membantu adik-adik semua. Baik, kepada Bapak Ibda Edi Sudarto, Jabatan KBO Sabara Polres Tarakan. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu, yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak jika hak dan kewajiban berjalan tidak seimbang? Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali, yaitu apabila antara hak dan kewajiban warga negara tidak seimbang. Perlu kita ketahui, yaitu antara hak sendiri itu apa? Haknya warga negara. Haknya sebagai warga negara yaitu diantaranya adalah hak yang diberikan negara kepada warga negaranya, supaya dalam tata kehidupan ini mendapatkan suatu hal yang sangat baik bagi kehidupan warga negaranya. Haknya itu sendiri diantaranya adalah seperti mendapatkan perlindungan keamanan. Berikutnya mendapatkan kesejahteraan yang layak dari negara. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan kesehatan atau pelayanan kesehatan kepada warga negaranya. Kemudian juga mendapatkan pendidikan yang layak juga. Yang berikutnya adalah mendapatkan kebebasan beragama serta hak yang lain. Demikian. Dan berikutnya, selain mendapatkan hak, warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara. Apa saja itu kewajibannya? Yaitu diantaranya adalah menjunjung tinggi aturan yang dibuat oleh negara. Dan selain menjunjung adalah mematuhi aturan itu sendiri, maupun hukum-hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri. Karena apa? Hukum itu sendiri adalah untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Kemudian berikutnya, warga negara juga berhak untuk membela negaranya dari rongrongan dari dalam maupun dari luar negeri, dan juga menjaga keutuhan negaranya itu sendiri. Demikian untuk hak dan kewajiban. Nah, apabila antara hak dan kewajiban ini tidak seimbang, maka akan muncul ketimpangan-ketimpangan atau persoalan-persoalan di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, apabila warga negaranya tidak melaksanakan kewajiban, sedangkan negaranya memberikan hak kepada warga negaranya, maka akan muncul persoalan-persoalan baru. Begitu sebaliknya, warga negaranya sudah melaksanakan kewajibannya, tetapi negara tidak memberikan hak-haknya kepada masyarakat atau warga negaranya, maka juga akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di dalam masyarakat itu sendiri. Demikian. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat? Penting sekali. Kenapa diperlukan harmoni atau keseimbangan? Karena kalau kita bicara keseimbangan, itu sangat penting. Seperti timbangan itu sendiri, kalau tidak setimbang, tidak seimbang, maka akan terjadi berat sebelah atau tinggi sebelah. Begitu sebaliknya dengan halnya dengan hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, antara kewajiban negara yang harus diberikan kepada warga negaranya, yaitu harus seimbang dengan hak yang diterima oleh warga negara itu sendiri. Karena kalau tidak, maka timbul persoalan baru juga. Demikian. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana arahan Bapak kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah diberlakukan? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwa perlu kita ketahui, aturan itu dibuat untuk mengatur warga negaranya supaya beraturan yang baik dalam berkehidupan bermasyarakat, supaya jangan melakukan hal-hal yang di luar daripada ketentuan. Maka dibuatlah suatu aturan supaya kehidupan itu berjalan dengan baik dan normal. Maka dibuatlah aturan itu sendiri.
Nah, apabila ada warga negara yang tidak mentaati aturan, perlu yang kita lakukan adalah pertama memberikan himbauan, pesan, nah, bahwa aturan itu harus dipatuhi. Apabila tidak dipatuhi, maka akan terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kerugian atau tidak seimbangnya dalam kehidupan masyarakat. Dan itu pun ada sanksi atau hukumannya. Demikian. Baik, pertanyaan yang keempat, bagaimana pemahaman Bapak mengenai hak warga negara dan hak asasi manusia? Nah, pertanyaan sangat bagus juga ini. Antara hak warga negara dan hak asasi manusia. Dua kalimat yang ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya apa? Yaitu persamaannya sama-sama adalah haknya warga negara. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya, kalau hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan semenjak dia lahir yang melekat pada dirinya sampai orang itu tua atau seumur hidupnya atau sampai mati. Demikian. Tetapi kalau hak warga negara adalah hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya itu sendiri. Mungkin tidak sampai di orang itu meninggal atau apa, haknya dicabut dan sebagainya. Intinya bahwa hak itu diberikan ada batas atau mungkin aturan-aturan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Jadi dua kalimat yang ada persamaannya tetapi ada perbedaannya. Demikian. Baik, bagaimana pandangan Bapak sebagai aparat negara mengenai apa tugas atau kewajiban kepolisian? Terima kasih. Jadi di kepolisian sendiri itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dalam hal ini tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok Harkantipmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu menegakkan hukum, melindungi, mengayomi kepada masyarakat. Itulah yang sering kita sampaikan bahwa tugas pokok kepolisian adalah Harkantipmas. Sehingga kalau Harkantipmas ini berjalan dengan baik, insya Allah juga keamanan dalam negeri juga akan berjalan dengan baik. Berarti masyarakat sudah tertib dengan aturan hukum. Demikian. Baik, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan dan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore.